Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kali ini kita dari Alibba TV kedatangan tamu yang sungguh sangat istimewa. Beliau adalah pendeta Gereja Kristen Jawa, saudara kita Pendeta Yakobus. Dan yang sebelahnya adalah Resi Yepi, beliau adalah dari Hindu. Ya, kita ngobrol. Selamat malam nih, Pak Pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, bincang-bincang ngobrol malam hari ini mau kita kasih nama apa? Biar enak nih. Mungkin ngobrol kawulaning Gusti. Wah, cocok sangat sama. Ngobrol kawulaning Gusti ya. Iya kan. Cocok sangat. Cocok ya. Cocok. Karena kita semua iya kawulaning Gusti. Kalau Gusti. iya semua ini kembali kepada tatanan kemanusiaan. Judulnya agama apapun kalau menurut saya itu kan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai cinta dan kasih sayang. Ini kayaknya nyaman kalau andaikan tiap malam ini nanti ditambah ya, ngobrol kita ditambah udah ada dari Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada kepercayaan, lengkap ya. Kembangkan lagi mungkin faham sekalian. Bersatu padu membangun negeri Indonesia tercinta. Gayeng nggak? Gayeng sangat. Martabak pakai telur. Martabak pakai telur istimewa spesial. Telurnya bebek. Iya. Ini kan sesuatu yang menurut aku jarang. Ya. Enak nggak sih kayak gini? Ya nyaman sangat. Nyaman ya? Ya. Gimana? Nyaman, jadi lebih masuk. Gitu ya? Iya, daripada tukaran ya? Nah, Tukaran ngerti nggak orang? Bahasa Indonesia ini tukaran itu apa? Gelut. Gelut. Iya, iya. Jadi lebih enak ya kayak gini ya. Cuman besok-besok kalau kayak gini mesti untuk EO-nya ini mesti harus nyiapin apa ya? Nyiapin kopi, gorengan, gorengan telo. Iya. Ya, gorengan telo kayaknya enak daripada kayak gini. Ini masih kurang ada siapa yang jualan apa itu namanya? Jaisu apa ya? Oh, Jaisu. Mbah Toto. Mbah Toto dari kepercayaan itu Jaisunya maknyus. Oh iya. Semoga suatu hari bisa hadir bersama kita. Itu ya. Ya, jadi acara apa namanya? Ngopi-ngopi apa itu apa? Ya, pernah di kabupaten kita kan ada tuh. Ada ngopi. Ngopi ya. Ngobrol perkara iman. Karena semua agama punya iman kan? Iya. Dan ternyata itu yang membuat kita saling kangen, Gus. Gitu ya. Ya. Jujur saya pribadi sendiri ketika ada kumpulan ngopi nek rak mangkat ki rasane wah nyesel. Ngobrol tanpa batas. Ya. Guyonan cekekekan. Kalau di jamaahnya masing-masing kan selalu serius. Ada yang konseling, ada yang cerita ini, cerita itu, mengeluh dan sebagainya. Kalau acara ngopi kan ya saya kira sangat enjoy sekali. Iya. Iya. Jadi slow. Ngobrol kayak gini kayaknya perlu dikembangin kan? Wajib, Gus. Gitu ya. Gitu. Biar untuk apa sih kalau bisa di seluruh Indonesia seperti ini ya. Saya sangat. Bisa saling bersama-sama yang penting satu tujuan. Ya, kalau itu di kaosnya tercantum I love Hindu, mungkin bisa kita bersama-sama I love Indonesia. I love Indonesia. Iya. Karena saat ini kan saya melihat itu ya di media sosial dan sebagainya, kayaknya ada sebuah politik identitas. Kita nggak usah politik-politikan ya. Mboten usah, Gus. Mboten usah. Yang penting guyon, jamaah pada seneng, akur itu malah enak kan kayak gitu. Tenang damai, Gus. Terus jamaah dari Hindu gimana nih kabarnya? Sehat-sehat semuanya? Sehat-sehat, Gus, semua. Tenang, damai, kondusif, Gus. Gitu ya? Harmonis selalu di Indonesia. Iya. Yang penting di masyarakat itu kan baik semua. Karena di Indonesia itu kan mayoritas Muslim nih. Di Indonesia. Rasulullah itu pernah menyampaikan begini. Ketika menjadi umat yang mayoritas tidak bisa melindungi yang minoritas, Rasulullah berkata begini, mereka adalah bukan termasuk kaumku. Nah, maka saya kebetulan Muslim nih. Saya dari Muslim. Ya sudah seyogianya
bagaimanakah kita mengajak untuk bersama-sama untuk mengisi ruang untuk membangun bangsa dan negara Indonesia ini tercinta. Mungkin seperti itu. Dan saya kira keyakinan dari apa namanya, dari Kristen juga sama kan seperti itu. Sami Gus. Iya. Kristen gimana dari Kristen? Kalau Kristen itu kan inti dari kehidupan kebersamaan itu. Iya. Yang pertama itu kan mengasihi Tuhan Allah, dan hukum yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama manusia. Iya. Nah, kalau muncul pertanyaan siapa sih sesamaku? Iya. Nah, sesamaku itu ya bukan hanya orang Kristen saja. Beliau dari Hindu sesamaku, Gusnya dari Muslim juga sesamaku. Ya kita kan sama-sama hidup di atas bumi ini, ya inilah sama kita. Sama-sama Saranghai. Saranghai. Iya. Terus Terus gimana bos Hindu? Ya kalau dari Hindu sendiri selalu senantiasa memegang teguh Trihitakarana dan Trikaya Parisuddha. Dalam arti Trihitakarana menjaga keharmonisan dengan Tuhan Sang Yang Widiwasa, dengan sesama manusia, dengan alam sekitar. Dan Iya. ketika kita menjalani kehidupan dengan sesama manusia, kita ditopang dengan Trikaya Parisuddha, menjaga pikiran yang baik, ucapan yang baik, perilaku yang baik, agar senantiasa selamat di dunia dan kelak di akhirat juga kita akan Tadi yang selamat. pertama itu tadi apa? Dwi apa namanya? Trihitakarana, Terus? menjaga keharmonisan dengan Tuhan Sang Yang Widiwasa, dengan sesama manusia, dengan alam. Kita senantiasa harus menjaga keharmonisan. Iya. Seperti Mungkin dalam Islam hablum minallah hablum minannas. apa nih Gus? Iya, apa hubungan komunikasi antara manusia dengan Tuhannya, dengan Allah. Terus yang kedua dalam menjalin hubungan komunikasi dengan sesama manusia. Sama, Untuk ya. apa? Cinta dan kasih sayang sama. Iya. Banyak, kita nggak usah bahas perbedaan. Kan gitu. Kalau berbeda jelas judulnya berbeda. Beda. Tapi kita nggak usah, nggak penting. Yang penting ngopi. Ngopi. Satu rasa ya Gus. Iya, walaupun nggak ada kopinya, yang penting ngopi. Ngopi. Kopi artinya hangat, Iya. iya, penuh cinta dan kasih sayang gitu. Makanya saya kalau melihat dari sejarah nenek moyang kita nih, kan ada apa namanya nabi ya, nenek moyang kita ada Nabi Ibrahim. Kalau dalam agama Islam itu Ibrahim. Kalau Nasrani Abraham. Kalau di dalam agama Buddha ya, siapa itu? Hindu apa Buddha yang Brahma itu siapa? Hindu ya, ada Brahma. Ibrahim Islam, Nasrani Abraham, Hindu Brahma. Kayaknya hampir sama ya. Iya. Satu orang nggak sih itu kayaknya? Satu Hah? orang, Satu beda orang, nama kalau aja. saya satu orang. Satu orang nggak kayaknya? Kayaknya satu orang. Iya, kalau saya sih yakin satu orang loh Hanya itu loh. berbeda nama-nama. Iya, karena Ibrahim, Abraham, Brahma, ya nggak? Oke, istrinya nih, menurut Islam Saroh, Siti Saroh. Menurut Nasrani, Ibu Sarah. Sarah, Ibu Sarah. Menurut Hindu, Saraswati. Saroh, Sarah, Saraswati. Sama lagi nggak sih? Rame Gus. Kalau kita kasih nama Ayo, seperti itu. hah? Ada kesamaan nggak? Sama-sama. Terus kira-kira satu keluarga kalau berantem kayak apa kayaknya? Wagu. Wagu apa bahasa Inggrisnya apa wagu itu? Itu kan bahasa Turki ya, wagu ya. Itu Biasa. wagu itu apa sih? Iya, tidak Yang pantas. Ya. Tidak pantas. Tidak pantas, tidak baik banget. Jegu lah ya, wagu terus jegu gitu. Jadi ini sih apa sih kadang-kadang saya itu heran ya. Kalau orang masih, kalau keyakinan tetap, saya pun mengakui bahwa agama Islam adalah yang paling benar menurutku, karena ini keyakinan. Sama, mungkin jenengan juga mengakui seperti itu. Nah, yang dicari jangan perbedaannya dong, Iya. persamaannya, Persamaan. biar kita ada harmonisasi. Betul sekali. Kan enak ketawa-ketawa kayak gini, iya cengengesan kayak gini ya. Nek bisa turu bareng mau kok bareng ya. Makan bersama Gus. Iya. Itu tadi Gus Nahib, Wah. Gus Nahib, Kiai Haji Nahib Sodik. Iya. Beliau itu pengasuh Pondok Pesantren Al Hikmah 1 Brebes. Santrinya ribuan. Iya. Tahu nggak tadi?
pamitnya dari sini studio ngapain? Mau masak buat kita. Biasa. Mau nyambel hijau, nyambel terong. Terong. Masya Allah. Ini kan enak kalau kayak gini, ada yang ngobrol, habis ngobrol lapar, terus makan bersama bareng-bareng, Masya Allah. Ya. Gambaran keluarga harmonis, Gus. Begitu ya. Nggih, Gus. Kira-kira nih, tak ulangi lagi nih. Gimana, Teman-teman Gus? diajak kayak gini mau nggak? Mau. Mawon. Iya. Hal yang baik sih, Gus. Guyon-guyon kayak gini aja ya. Nggih. Kalau ini sampai nanti di seluruh jagat raya, khususnya Indonesia lah, kayak gini kayaknya kok nggak ada orang tukaran ya. Sangat. Yang ngurusi agama, band agama, yang ngurusi negara, Iya. ya yang ngurusi Pemerintah. negara, biar pemerintah. Pemerintah kan sudah ada agama. Iya. Buktinya ada menteri, kementerian Kementerian agama. Agama. Jadi yang nggak mudeng yang nggak usah sok-sokan melu-melu ya. Betul. Malah bikin ruwet, Iya. serahkan pada ahlinya. Iya, kalau kita sampai kayak gini nyaman seperti ini kan ya mestinya jamaahnya melu nyaman. Nggih. Tapi coba jenengan notok saya, tuk kayak gitu ya, ya mungkin akan tutuk-tutukan ya. Lah nggih. Ya. Sebaliknya saya nutuk jenengan mungkin akan tutuk-tutukan. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai hal itu terjadi di Banjarnegara, Amin. khususnya ada di Indonesia ya secara umum. Dan saya yakin andikan ini diteruskan. Saya yakin hal ini akan semoga bisa dicontoh untuk kabupaten-kabupaten yang lain. Semoga. Iya, seperti itu. Ya. Terus nih, Resi, Gimana, Gus? saya sok kadang-kadang belum pernah. Kalau ke gereja saya pernah ya, Oke. Natalan. Oke. Saya kan belum pernah diundang untuk acara apa namanya Hindu itu ya. Hindu. Apa Oke. itu? Kegiatan keagamaan. Lebarannya itu apa? Pas hari raya Nyepi. Nyepi. Enggak, lebaran akbarnya kayak saya kan hari raya Idul Fitri. Nyepi itu, Gus. Nyepi. Hari raya Nyepi. Itu besarnya. Iya, skala Oh. besar. Kalau di Banjarnegara ada nggak? Kalau kita hari raya Nyepi khususnya di Jawa Tengah, kita berpusat di Candi Prambanan, Gus. Nyepi itu memang betul-betul menyepi atau bagaimana? Iya, setelah tapa brata penyepian, kita kegiatan sebelum kegiatan tapa brata penyepian kita ritual. Bayangannya berpatokan di Candi Prambanan yang pada Kalau di sini? Nggih, khususnya Jawa Tengah. Oh. Nah, ini kita Tapi mayoritas di Bali ya? kalau yang di Jawa Tengah di Prambanan, yang di Bali sendiri, Gus. Oh, Bali sendiri. Ya, ini wacana ke depan, ini kan Prambanan menjadikan tempat ibadah umat Hindu di Nusantara, di Indonesia, bahkan dunia sudah ditetapkan seperti itu. Ya. Dan kita di Kabupaten Banjarnegara sendiri juga memiliki peninggalan leluhur yang sangat luar biasa, itu dataran tinggi Dieng, percandian. Nah, itu bisa juga nanti untuk kegiatan keagamaan juga. Yang katanya Dewa Wisnu pernah ke sana ya? Oke, Iya, kayak ada para dewa. Candi Pendawa Pandawa 5. Lima. Itu lengkap ya, Lengkap Pendawa 5 sekali. di sana ya? Pendawa Lima, ada Bima, Ya. Dwarawati. Oh. Memang dari awal tua sebelum turun sejarahnya sampai ke Singosari, awal dari Dieng. Iya. Seperti itu. Terus kalau di apa namanya di Protestan ya, Iya. Jawa ya, Jawa. Kristen Protestan itu hari raya Idul Fitrinya itu ya Natal itu. Nggih, Natal. Oh ya, kalau Natal itu hari lahirnya Hari raya Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Mungkin kalau ini hampir nih saya nih Nggih, Gus. memperingati Maulidin Nabi. Nggih. Ya, hari lahirnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ini sebentar lagi kalau nggak salah tanggal 19 atau tanggal berapa. Ya cuman itu dirayakan oleh orang-orang apa namanya kaum pesantren, biasanya ada pengajian, selawatan dan sebagainya. Kalau Natal berarti hari raya puncaknya ya? Iya. Untuk Itu Natal sama Paskah, Gus. Kalau Natal itu memperingati kelahirannya, kalau Paskah itu kan kematian Gusti Yesus yang kami imani sebagai juru selamat kami. diangkat. Kematian. Oh, kematian. Kematian Tuhan Yesus itu kan menjadi satu tebusan dosa bagi kita manusia yang Umatnya yang meneruskan. percaya, gitu. Para penginjil-penginjil gitu ya, Nggih. dan para jemaatnya ya, Nggih. termasuk apa istilahnya gembala,
penggembala, Penggembala. penggembala gitu istilahnya atau Penggembala itu bisa diartikan sebagai pendetane nopo-nopo. Nah, tapi kalau umat Ustadz, itu kiai kawanannya, gitu ya. kalau Oh. kawanan dombanya, nah itu ya kami semua para Oh, umat ini. iya, iya, Kristiani, seperti itu. yang jenengan yang enggak. Kita ngomong sebagai umat, Gus. King of Master. Pendeta nyentrik. Iya. Pendeta itu diukur dari usia, ada usianya nggak sih? Nggih, mboten, Gus. Nggak ada. Nggak ada. Jadi ketika pencalonan dan dia dinyatakan layak tabis, layak Oh. tabis itu ya layak untuk dijadikan pendeta, ya saat itu dia akan Memahami Nggih. carane apa ya? Kalau di dalam Islam mungkin yang memang sudah ahli dalam hal tafsir dan sebagainya. Kalau di dalam ini mungkin sebagai penginjil yang hebat sudah betul-betul mahir di dalam berdakwah gitu ya. Ya, minimal bisa menceritakan sabdanya Gusti, bisa melakukan dan juga bisa berbagi sabda gitu kan. Oh. Nggih. Iya, Minimal iya. seperti itu, Gus. Iya. Lah nek iso bersabda tapi nggak bisa melakukan lagi sang mawon to, Gus. Iya. Gile Pak Kiai nggih kados ngaten. Oh iya. Nah, terus misalnya nih kalau lagi pas Natalan, Nggih. ada makan-makan nggak? Kayak saya kan punya ketupat nih. Hah? Wonten, Gus. Ada. Katuran winara nek Natalan. Waktu itu kan saya Nggih. cuman ada makannya. Ning namung sekedap kok. Rada jamu nggih kene medal iku. Iya. Ning ngaten, Gus. Nalika Natalan, ketika Natalan itu kan kami sering sekali mendapat bantuan penjagaan dari teman-teman Hindu, Muslim dan lain sebagainya. Sebenarnya harapan dari saya pribadi ini, nah, semoga saja khususnya umat Kristiani pun juga sama. Ketika teman-teman atau saudara-saudara agama lain sedang merayakan hari rayanya, nah, itu kami ambil bagian di situ, entah jaga parkir atau ikut pengamanan atau apa, itu wah seneng banget sebenarnya. Wah, istimewa. Coba kalau seperti itu, coba ya besok Idul Fitri ya misalnya ya, dari umat yang selain Muslim balik sandal. Nah, kan biasanya datang ke masjid ke sini, lah dibalik tok set. Nah, umat yang lain maliki sandal. Jadi besok pulang dari Idul Fitri Langsung. slup gitu kayaknya indah ya. Indah. Ada yang parkir, ada yang itu gitu loh. Iya. Kalau di Hindu itu nyepi itu memang nyepi nggak boleh didatangi ya, wong nyepi ya. Tidak, Gus. Iya, tapi Paling pasca nyepi mungkin. Pasca nyepi, setelah selesai juga setelah selesai dari tapa berata penyepian Berapa hari itu Resi? itu kita kan menjalankan tapa berata penyepian 1 kali 24 jam lah di situ. Wow. Nah, nanti setelah itu selesai sudah mati geni dan lain-lain, kita mengadakan sembayangan bertanda tapa berata penyepian selesai. Ya itu kalau di Muslim ya halal bihalal lah seperti itu. Kita Iya, saling iya, iya. berkunjung memaafkan seperti itu. Iya, iya. Sama saja. Ini sih fenomenal ya kalau kita bisa mengembangkan itu untuk seluruh agama, bisa ngobrol di studio Alibba ini. Saya kira nanti kalau kita sama-sama gandeng tangan akur, provokator, kasihan deh lo. Ya nggak? Nggak punya kerjaan, Gus. Nggak punya kerjaan. Pokoknya intinya musisi dari sisi mana nih? Nah, Iya. oke, betul. Pokoknya yang penting kalau kayak gini kan selalu klarifikasi nih. Nggih, Bikin grup bagus nggak? saya Grup WA loh. Nggih, Wah, saya Misalnya nih ada provokator ngomong, Gus, Pendeta Yakobus kemarin ngomong sama saya, jenengan katanya begini. Nah, udah, nanti saya klarifikasi, Pak Pendeta Yakobus, Iya. Gus Yakobus bener nggak? Kamu ngomongin saya kemarin dengan si A ini begini. Kita ketemu aja di warung bersama-sama kita bertiga dengan orang yang ngomong sama Gus. Selesai kan? Nggih. Betul. Sketsa. Iya nggak kalau kayak gitu, Resi? Baik sekali. Oh ya, begitu sebaliknya. Ada orang yang ngomong sama Resi misalnya, Gus Hayat kemarin begini loh, ya langsung WA ke saya. Kalau enggak di-share di grup, biar yang mau mengadu domba kita ingatkan bersama-sama. Seharusnya. Ya enggak, karena provokator itu juga menurut saya orang yang mau memecah belah kita itu juga perlu kita doakan. Iya.
Jangan kita kutuk, tapi kita doakan yang baik-baik, semoga mereka sembuh dari kerjaan provokator. Begitu nggak kira-kira? Ya syaratnya ya kayak gini-gini inilah. Jangan sampai ada dusta di antara kita saling terbuka dan sebagainya. Saya kira lebih nyaman. Nah, maka provokator itu akan hilang dengan dirinya sendiri. Kalau saya dulu pernah ditanya ya sama abah saya almarhum, waktu saya kecil kelas berapa ya, kelas 1 SMP kalau nggak salah ya. Saya ditanya, "Nak, kalau ini saya membuat sebuah garis, bagaimanakah cara memperpendek garis ini?" Pasti pikiran anak kecil, saya akan mengambil penghapus dan akan saya hapus garis itu. Nah, tapi ketika saya kecil dulu nggak seperti itu. Saya simpel aja. Saya ambil kapur. Waktu itu dulu belum ada whiteboard ya, belum ada spidol gitu, snowman. Maaf, ini nggak lagi sponsornya. Ya. Jadi adanya kapur di blackboard, ya, papan tulis itu. Saya langsung bikin di bawahnya, set 3 kali lebih panjang dari garis yang dibuat oleh abah saya. Nah, maka ketika kita bisa bersama-sama seperti ini, nggak usah banyak bicara. Ayo tokoh-tokoh agama seperti jenengan semuanya, ada pendeta, ada resi. Ada orang berbuat seperti ini, ingin memecah belah. Justru kita akan membuat garis yang lebih panjang untuk saling tali erat, ya, merajut kebersamaan. Wow, ini sangat luar biasa. Saya melihat itu di gereja itu bisa kita contoh. Ada mozaik ya. Biasanya gereja-gereja kuno, tapi gereja yang baru sekarang jarang ya saya lihat pakai mozaik. Masjid juga dulu pakai mozaik. Jadi mozaik itu kan pesan-pesan kaca ya. Ada kuning, biru, putih dan sebagainya, kemudian dipatri ya. Ada yang bunga tulip, ada yang tulisan ini, ada yang bunga apa, macam-macam. Indah nggak? Coba pecahan kaca itu kita lihat, coba geledak di jalan, bisa menjadi malapetaka kan? Keserunggah bahasa Indonesia ini apa? Keserunggah. Ya keserunggah ya keserunggah lah. Ya bagi yang tidak tahu silakan buka kamus ya. Google. Keserunggah gimana apa gitu ya. Ya, iya kan? Tapi coba kalau kita kumpulkan ketemu dengan seniman. Seniman yang pas dirangkai, maka akan menjadikan pecahan-pecahan kaca yang berwarna-warni ini dirangkai akan menjadikan seni yang sangat indah. Inilah mozaik yang kadang berada di kaca gereja, masjid dan lain sebagainya. Zaman dulu ya, terutama zaman Belanda itu banyak rumah-rumah yang pakai mozaik. Jadi inilah kita dari ini. Ayo kita rangkai. Kita rangkai bersama-sama menjadi seni yang tinggi. Setelah menjadi seni yang tinggi, untuk apa sih? Kembali kepada merah putih. Kembali kepada mencintai bangsa dan negara ini. Lanjut ngobrol kita. Lanjut ya. Asik ya. Belum ngantuk ya? Belum lah Gus. Belum. Iya. Ini cintanya Gus. Iya. Tadi kan dari Hindu sudah dijelaskan hari rayanya apa. Iya. Terus dari kami juga sedikit menjelaskan hari rayanya. Nah sekarang gantian kami yang bertanya. Iya. Hari raya Idul Fitri itu pemaknaannya apa sih Gus? Jadi kan selama 11 bulan ya, sifat manusia itu ada merasa sebuah kebebasan. Nah kemudian ada 1 bulan, karena ada 12 bulan, 1 bulan ada waktu yang untuk kita betul-betul kita berpuasa. Kayak tadi adalah nyepi. Berpuasa itu untuk mensucikan diri, untuk mensucikan diri dari, terutama di situ adalah bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah 11 bulan melakukan kegiatan rutinitas yang selalu urusan dunia-dunia, maka 1 bulan ini dalam agama Islam dikhususkan untuk meminta mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dianggap pada saat akhir Ramadan itu, maka terjadilah bulan yang penuh fitri, bulan yang penuh kesucian, seperti anak yang terlahir di dunia ini adalah dalam keadaan yang suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap apa yang terlahir di dunia ini dalam keadaan yang suci.
Itu seperti itu. Iya, iya. Jadi makanya di dalam bulan Ramadan itu kadang-kadang salah mengartikan. Mentang-mentang aku sudah suci, begitu bulan Ramadan, jatah tanggal 1 Syawal, Idul Fitri, sing biasanya puasa, langsung ngamuk, mangan kupat selawe, setiap rumah mangan opor gitu. Akhirnya malah terjadi diare gitu. Habis itu malah keluar ngawur-ngawuran yang seperti ini yang tidak bisa. Bagaimanakah bulan Ramadan ini dimanfaatkan dengan baik untuk minta ampunan kepada Allah SWT. Jadi saya kira itu terkait masalah bulan-bulan hari raya besar. Mungkin ya ke depan dalam pertemuan yang lebih kita perluas lagi ya. Mungkin kita bisa lebih gayeng di dalam kita membahas sebuah merajut kebersamaan kita. Ya, saya kira itu mungkin Gus Nahib kayaknya udah matang. Kalau nanti adem dan kasihan itu tuh, kasihan operatornya, kayaknya matanya kayaknya udah keleng-keleng ngantuk-ngantuk gitu loh Pak Pendeta Promeresi ya, kayaknya udah pada kepengen istirahat ya gitu. Berarti agendanya habis ini makan-makan Gus? Makan dulu. Wah, berarti nggak usah nunggu lebaran kita makan ya? Ya nggak perlu. Kita kan setiap hari raya. Ya nggak? Kalau sudah seperti ini kan kita hari raya, ya nggak? Pak Pendeta punya uang nggak? Saya lagi nggak punya uang nih, 10.000. Ayo bayari, enak kan? Enak. Nah, iya. Resi, Siap. ngelih ya, tuku rames, ya nggak? Enak. Begitu juga sebaliknya, kayak gitu. Saya kira jumpa ngobrol kawulaning Gusti. Saya kira kita akhiri. Semoga kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita berdoa semoga bangsa Indonesia tetap terjaga keutuhannya di bawah naungan Pancasila UUD 45 menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang betul-betul utuh, dan hilangkan bangsa Indonesia ini dari provokator, dari radikalisme, dari terorisme. Jayalah Indonesiaku, merah putih bersama kita, NKRI harga mati, salam baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.